siapa punya kebun buah-buahan di rumah, di Indo? Ada? Ya, kira-kira kalau saudara datang ke kebun dan di sana kebun itu menghasilkan buah, sukacita kan? Senengnya bukan main kan? Sudah bayanginya jauh nanti kalau dijual, waduh satu kebun ini berapa banyak duitnya gitu kan? Ada sukacita melimpah pada waktu kita memasuki kebun dan kebun itu berbuah dan buah-buahan itu apalagi yang enak dicari oleh orang. Baik, kita akan bicara juga tentang kebun buah-buahan sebagaimana yang Tuhan bagikan buat saudara dan saya. Yesaya 32 katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh ini huruf besar, berarti roh Allah. Sampai dicurahkannya roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di dalam kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang memiliki damai sejahtera, memiliki ketenangan dan ketentraman itu saudara bisa lihat ya. Coba lihat kiri kanannya. Mampukah kita melihat itu ada di balik masker? Ya, siapa yang bisa? Nah, kalau saudara sudah naik ilmunya, orang kalau dalam keadaan sukacita dan sejahtera kan senyum kan. Tapi karena ditutup masker, maka kita hanya membaca dari mata dan gerak alis. Dan kalau saudara mampu, berarti saudara naik pangkat. Kenapa? Dari mulut yang senyum bisa dibaca melalui mata dan alis. Lihat sebelahmu, kalau nggak ada kebun buah-buahan yang muncul, yuk kita simak bersama pada sore hari ini. Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud, dan Tuhan menghendaki itu melalui saudara dan saya. Kata Kristen padang gurun itu menjadi populer sekarang. Karena dalam Kristen padang gurun itu kalau utang harus kembaliin. Kalau ditambah bunganya lagi, iya itu memang sudah wajar, adil. Kalau ada temanmu yang membuli saudara dan pada akhirnya dipermalukan sampai dibicarakan banyak orang, maka saudara boleh berkata bahwa kapokmu kapan. Karena itu adalah Kristen padang gurun, di mana berlaku keadilan. Ya, sesuatu hal yang perlu untuk kita pahami, masih di situkah kita? Kalau iya, artinya ada satu getaran daging ini yang rasanya ingin dipuaskan, berarti kita masih berada di padang gurun. Karena Kristen buah-buahan itu adalah Kristen yang mana memberikan dampak hidupnya, memberi dampak kepada yang di sekitarnya, yang berada di dalam kebun itu, yang bergaul dengan saudara dan saya, yaitu memberikan damai sejahtera karena kebenaran. Ini satu pegangan untuk saudara dan saya pahami, dan semua itu bergantung kepada roh yang dari atas. Kita saat ini sedang berada di era Pentakosta, di mana roh itu dicurahkan, ya berlimpah-limpah, ya, yang mana hanya terjadi pada akhir zaman ini, di mana kita memasuki era Pentakosta yang ketiga. Roh yang dari atas. Kalau nggak ada roh yang dari atas itu nggak mungkin muncul kebun buah-buahan. Semua akan menjadi Kristen padang gurun. Tapi mari kita simak. Ada hal yang Tuhan ungkapkan buat saudara dan saya. Roh itu di mana? Dia tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Saudara yakin di dalam saudara ada Roh Kudus? Coba yang yakin angkat tangan. Bahwa itulah yang membuat saudara dan saya mengaku Yesus. Gak mungkin tanpa Roh Kudus manusia itu
bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Maka istilah kristenisasi itu saya berani berkata enggak ada manusia yang bisa mengkristenisasikan orang lain. Karena kalau roh itu belum turun dalam kita, dalam diri seseorang, dalam diri orang-orang itu, enggak mungkin orang itu akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Pengertian yang berikutnya. Ada yang mengalami baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Tuhan Yesus sendiri. Jangan berharap pada manusia, wah, jangan pendeta nanti kan dapat bahasa roh yang baru. No. Itu semata-mata karena Roh Kudus itu diberikan dan mengalami baptisan karena Tuhan sendiri yang terlibat di dalamnya. Tidak ada yang bisa melakukan baptisan Roh Kudus kecuali kalau itu disertai oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan bahasa yang baru? Kalau saudara masih awam dengan istilah, ya lebih bagus kalau saudara ikut supaya bisa mendalami, memahami lebih dalam lagi. Tetapi bahasa roh ini adalah sesuatu yang bukan untuk kita pamer. Sombong bahwa kita ini punya bahasa roh. No! Itu adalah yang Tuhan berikan menjadi tanda waktu kita dibaptis Roh Kudus punya tujuan. Berbicara secara rahasia dengan Bapa di surga. Saya tahu nggak semuanya punya hubungan yang dekat dengan papanya, dengan bapaknya. Tetapi kalau seorang anak dekat dengan bapaknya, kadang-kadang nggak perlu untuk memperkatakan sesuatu. Ya. Tidak perlu untuk mengucapkan satu kata, bapaknya udah langsung nangkep. Siapa yang sudah pernah punya anak waktu bayi, dan bayi itu nangis. Waktu nangis, bapaknya bisa bedain ini lapar atau ngompol. Yang belum punya anak bengang-bengong. Ya nggak apa-apa, ini ekstrakurikuler buat saudara. Tapi herannya bapak itu bisa ngerti nih, ngompol nih. Betul buka, wah udah langsung diganti. Diam anaknya. Ternyata bayi itu punya bahasa rahasia dengan bapaknya. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Dengan bahasa itu kita bisa ngomong-ngomong. Kalau udah ngomong-ngomong hal yang rahasia kan nggak perlu teriak-teriak kan. Siapa yang kalau berbicara tentang hal-hal yang rahasia saudara pakai mikrofon, malah takut didengar orang. Dari situlah, maka kita akan bisa menangkap bahwa Tuhan begitu sayangnya memberikan baptisan dengan bahasa roh tadi, supaya kita ini bisa ngomong-ngomong secara rahasia dengan Bapa di surga. Dan ada hal yang kita baca dalam firman Tuhan katakan bahwa itu merupakan keluhan yang tidak terucapkan. Mau ngomong apa? Saking mungkin bebannya begitu berat, masalahnya begitu banyak, sehingga nggak bisa ngomong lagi. Siapa yang pernah ngalami? Saking orang Perancis bilang sumpeknya. Betul ya, sumpek. Waduh, rasanya bebannya itu begitu berat, maka sampai nggak bisa ngomong. Dan itu dipakai. Sehingga dengan demikian kita akan bisa membangun diri sendiri. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya pun juga mengerti akan hal yang akan saya alami jikalau saya bersama dengan Roh Kudus dan jikalau saya menggunakan bahasa roh. Di tempat ini kita menggunakannya. Itu menjadi satu pegangan buat saudara dan saya
dengan dasar Alkitabiahnya. Dan saudara yang belum boleh minta. Gak usah takut. Kenapa? Karena pada waktu Roh Kudus itu yang dicurahkan dari atas, itu akan bisa memenuhi kita. Kalau memenuhi kita, maka nggak ada roh yang lain bisa mendapatkan tempat di dalam hidup kita. Sudah penuh. Coba kalau di sini diisi 200 orang, penuh kan? Yang nggak dapat tempat ya terpaksa berdiri. Begitu pula kalau manusia itu dipenuhi Roh Allah. Bahkan di dalam kepenuhan itu kita akan mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Maka kita akan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus ini adalah hidup di mana kita benar-benar dikendalikan oleh Roh yang akan senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Dan kalau kita ada di dalam kebenaran, perlu saudara ketahui, kita akan berani. Berani untuk apa? Memberitakan firman Allah. Ada orang disuruh sharing firman aja, wah muter. Kenapa? Aku takut. Ya, janganlah kau berdusta. Lah, aku tadi pagi berdusta. Iya, artinya orang dipenuhi Roh Kudus, berarti apa yang dikatakan itu memang ada dalam kehidupannya. Dan firman itu akan menjadi pedang bermata dua sehingga bisa menegur kembali. Dan disinilah kehidupan baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengar, semuanya sedang di dalam proses disempurnakan. Bahkan diperlukan tuntunan Roh Kudus untuk bersaksi. Kalau bersaksinya bohong kan, wah, ini akan urusan sama Tuhan sendiri kalau bersaksinya bohong. Begitu pula kita mencatat untuk memilih rasul. Maka di situ diperlukan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, kalau seseorang di dalam kehidupannya sudah tinggal Roh Allah, itu benih kan? Tinggal Roh Allah di dalam. Kemudian dalam kehidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebetulnya yang ditunggu berikutnya apa sih? Yaitu buahnya. Maka sekali lagi saya ingin bagikan pada saudara, buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yuk kita agak rileks sedikit ya. Jujur, keterbukaan awal daripada siapa yang punya kasih di sini. Ya, tidak apa-apa, angkat tangan. Yang belum, wah aku nggak bisa ngasih orang lah yang nggak kenal, apalagi udah tambah lagi yang menyakiti hati, gitu kan? Oke, siapa yang masih merasa bahwa di dalam dirinya masih punya kasih, angkat tangan. Tuhan terima kasih. Siapa yang senantiasa memiliki sukacita? Wow. Siapa yang senantiasa memiliki damai sejahtera? Ada yang sabar? Orang yang namanya sabar belum tentu sabar. Udah betul? Ya. Kalau sampai ada orang namanya sabar, namanya, tapi orangnya nggak sabar, wah itu pasti akan dikomentari para netizen. Saya berusaha untuk pakai bahasa gaul kaum milenial. Walaupun saya sendiri umurnya baru 17. Tadi sampai di mana tadi? Kesabaran.
Baik, siapa yang murah hati? Kalau makan dibagi. Kalau seandainya ada teman nggak punya uang untuk pulang, kasih, patadungnya diisi. Jangan angkat tangan, nanti waktu dilirik teman pasti diincer. Keluar dari tempat ini pasti diikuti. Tadi Mbak kan bilang murah hati kan. Patadungku tinggal $2 Mbak. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Oke di bawah. Nanti ditambah berapa? Saya nggak bohong kok. Mbak kan murah hati. Baik, siapa yang memiliki kebaikan, suka nolong orang, ibadah selesai langsung kursi diangkat-angkat, diatur pojok, nggak langsung pulang, nggak peduli gitu kan? Itu orang baik itu. Semua orang baik. Lihat nanti kan kursi bersih rapi di sana. Berikutnya, kesetiaan. Kalau ini berkaitan dengan suami istri, memang kalau ketemu cowok ganteng, banyak duit, murah hati lagi, suka neraktir. Masih setia? Padahal lebih ganteng dari suami di rumah. Ya. Masih setia. Lemah lembut. Nah, itu bawaannya dari sana. Bawaan dari mana mau disalahkan orang tua? Orang tua yang membawa saudara hadir di bumi kan? Bawaannya dari sana. Bapakku tekanan darah tinggi. Ya. Ibuku keturunan keraton. Nah, gak bisa lemah lembut. Ya. Kalau lemah lembutan itu bukan berarti lemah, saudara. Tapi kelihatannya lembut, tapi punya satu kekuatan yang di dalamnya yang membuat orang lain itu jadi gentar, secara mental maupun secara roh. Kelemah lembutan di situ ada kekuatan yang dari Allah, yang membaca seorang itu bukan kelihatan lemah, tapi mengambil satu sikap yang tidak tergoyahkan dengan cara-cara ya yang tentunya sesuai dengan tata cara dan sopan santun. Penguasaan diri. Ayo, siapa yang berani ngaku punya penguasaan diri? Semua punya? Oke. Kita buktikan. Puasa 21 hari. Siapa yang mau ikut? Puasa 21 hari. Siapa yang mau ikut? Enggak berani janji. Iya, bis karena majikan itu kalau bikin masakan enak-enak, mau joy, mau yuk. Ngama-ngama? Wah, hosek wah. Itu setelah itu ngomongnya dicampur bahasa Indonesia sama bahasa Kantonis. Entakhan wah. Kalau entakhan itu artinya nggak punya waktu kan? Tapi ini entahkan tuh ora tahan. Iya, istilah baru ya. Entahkan woh. Maksudnya aku nggak punya penguasaan diri. Aduh, melihat durian kuning-kuning, bijinya kuecil gitu. Apalagi all you can eat, ditraktir lagi sama temen. Terus saudara berkata, takhan wo. Pasti artinya arti yang itu, yang bahasa Indonesia tadi. Nah, kita lihat, saya lihat memang keluarga ilahi itu pasti punya buaran. Walaupun loadingnya lama,
it's still okay. Saya tahu keluarga ilah itu pasti punya buah roh. Gak mungkin enggak. Dan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Jadi, pertanyaannya, masih adakah buah itu? Wow, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Saya kalau sama Tuhan tuh ngomong-ngomong gitu kan. Pagi itu suka bangun pagi. Dan kemudian pada waktu saya berdoa tuh biasanya melihat HP. Boleh enggak? Benar? Saya buka HP itu yang saya cari adalah siapa yang kontak saya. Atau berita yang dibawa kepada saya. Cempluk itu kemarin nggak datang di ibadah karena perutnya sakit, udah 2 minggu nggak ibadah. Saya doakan. Ada keluarga habis ditinggal ayahnya meninggal gitu. Saya doakan. Karena kan saya nggak tahu itu bahan doa syafaat buat saya. Tapi bukan berarti bahwa setiap hari akan ada bahan untuk didoakan. Kan? Apa yang saya lakukan? Saya pada waktu menghadapi keadaan seperti itu, saya cuma melihat, Tuhan, kesempatan buat saya ngomong-ngomong. Gak usah rahasia, saya pakai bahasa Indonesia, saya bagikan di sini supaya saudara bisa menikmatinya. Tuhan, kalau namanya buah roh itu sebetulnya kata apa sih yang paling gampang untuk menandakan bahwa orang itu punya buah roh? Ini pemahaman saya ya, di Alkitab nggak ada. Tuhan cuma berikan satu kata, senyum. Orang yang memiliki kasih itu pasti punya senyum. Saudara punya senyum nggak? Yang benar. Karena ada orang yang tipenya itu cool. Nggak bisa diajak guyon. Kalau tersinggung sedikit, wah! Kayak gunung berapi meletus, duar itu kemana-mana. Adakah di ibadah 5 yang seperti itu? Yang tipe seperti gunung berapi, kesenggol sedikit langsung horek dia bilang ya. Ternyata kata senyum ini menggambarkan orang yang senyum itu nggak mungkin ya, nggak ada sukacita. Ya, pasti ada damai sejahtera. Sebagai manusia mau yang memiliki kesabaran mungkin sedang dikerjain sama temannya. Kata dikerjain ini terserah saudara mau terjemahkan sehari-harinya seperti apa. Waktu saudara sedang dikerjain, ya saudara cuma senyum aja. Ini gambaran daripada seseorang yang sedang mengeluarkan buah roh. Ada kesabaran di situ, ya, ada kemurahan, ada kebaikan. Saudara berani aminkan enggak? Senyum itu memang modal. Kalau kita punya refleks menghadapi apapun juga, hal yang bikin tekanan darah itu naik jadi 200. Tapi kalau saudara hadapi dengan senyum, pasti turun normal lagi. Naik, bentar lagi diam. Senyum coba. Begitu, senyumlah. Kenapa terus naik tekanan darahnya? Karena saudara enggak senyum. Coba kalau sakit. Mbak kamu tuh enggak merasakan cenut-cenut. Bisa senyum? Enggak bisa. Boyok emeh pedot. Saya juga bingung kalau boyok itu pinggang bagian belakang mau putus. Lah kalau putus kan menakutkan saudara. Apalagi orang sakit itu udah
Ya, satu hari saya bicara dengan satu orang yang sedang dalam keadaan fisiknya sakit. Dan dia berkata, oh kamu gak merasakan apa yang aku rasakan. Loh, oh yang sakit kamu kok, yang suruh ngerasakan aku gitu kan. Iya. Terus dia cerita, berulang kali ke dokter. Setelah periksa itu bayar loh. Walaupun pakai BPJS kan tetap bayar kan. Coba BPJS-nya nggak dibayar, kan nggak diperiksa kan. Nah, dia cerita panjang dan lebar. Bahkan kalau ketemu yang lebih spesialis gitu lebih mahal. Terus dalam keadaan seperti itu selesai, mendadak Tuhan tuh berikan saya hikmat. Jadi kalau ke dokter menceritakan isi hatinya, orang Prancis bilang unek-unek. Ternyata dokter itu harus bayar. Bayar pun belum tentu sembuh walaupun obatnya dibeli kan. Enggak ada janji satupun dari dokter tuh bahwa pasti sembuh. Gitu? Nah pertanyaannya, siapa yang sering mengeluh kepada dokter di atas segala dokter? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pacarku diambil. Tuhan, ibuku sakit di rumah, tolong sembuhkan. Saya punya om, Tuhan gak punya duit. Kasihan Tuhan. Iya. Siapa yang pernah gitu? Oh pernah, ada yang dijawab doanya? Pertanyaan saya, sudah bayar belum? Mungkin saudara bingung kan, Pak Pendeta ini gimana? Tuhan Yesus masak mata duitan? Enggak. Enggak. Kita bayarnya dengan apa? Ucapan syukur. Siapa yang bersyukur tiap hari? Ayo, yang berani ngaku, saya minta malaikat siap-siap ya. Nanti pada waktu angkat tangan difoto kayak Zoom itu loh. Nanti dilaporkan Tuhan Yesus, ini yang angkat tangan katanya tiap hari bersyukur. Mulai ya, ayo siapa yang tiap hari bersyukur? Oke ya malaikat ya. Tepuk tangan dulu betul. Ke dokter aja bayar. Sama Tuhan kita nggak mau bayar, dengan apa? Korban syukur. Waktu kita bersyukur itu kita mengakui akan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan pada saat itulah kita bisa senyum. Kita akan bisa mengeluarkan, ya bukan unek-unek lagi. Sudah hewes-hewes. 12. Diganti dengan ucapan syukur. Ya, oke. Sekarang ini sedang maraknya generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia di tempat ini? Oke. Sekarang jujur ya. Jujur. Kalau saudara bohong itu artinya saudara mengikuti siapa yang suka dusta. Yaitu bapak segala pendusta adalah setan itu sendiri. Generasi Yeremia adalah anak muda. Siapa yang anak muda di sini? Oke. Siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Berarti generasi Yeremia-nya belum full ya. Karena generasi Yeremia ini anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Cintanya sama Tuhan itu all out. Artinya, kalau sudah namanya all out, dia adalah
the first priority, menjadi yang terutama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan dampaknya, dia pasti akan menjadi orang yang tidak lagi kompromi dengan dosa. Itu pasti. Dan endingnya adalah rindu untuk memenangkan jiwa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Biar saudara dengar. Saya tadi cerita bahwa setiap pagi itu seringlah, bukan setiap pagi, kadang-kadang saking capeknya acaranya sampai malam pun saya bisa kelewatan bangun baru sekitar jam 6. Tapi biasanya jam 3 begitu saya sudah bangun. Sekali lagi saya ngomong apa adanya. Itulah waktu saya untuk menghampiri Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi dengan baik. Tapi saya punya penyanyi-penyanyi yang saya bisa hidupkan di dalam saat teduh saya. Maksudnya, melalui YouTube, saya mau dengar apa saja bisa. Bahkan ada lagu-lagu yang non-stop 3 hours. Wih. Jadi pada saat seperti itulah saya hampiri Tuhan dengan suara yang pelan. Jadi saya mulai berdoa. Saya bawa seluruh beban doa, baik kebutuhan pribadi maupun doa syafaat. Yang pasti saya dulukan adalah siapa yang saya perlu doakan di dalam gereja ini. Karena sebagai gembala, saya harus punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Adalah untuk mendoakan jiwa-jiwa. Di samping itu, waktu yang saya punyai, kalau jam 3 itu sampai jam 6, 3 jam, saya mau doain siapa? Saudara yang pernah berdoa, oke lah, doa untuk 20 orang berapa menit? Mungkin 15, mungkin 30 menit baru selesai. Tapi masih ada lebihnya. Apa yang saya lakukan? Saya bahasa roh. Kalau saya berdoa dalam posisi duduk, ada saat-saatnya saya bisa miring duduk saya. Jujur saudara, sehingga pada kondisi yang seperti itu saya ngerti, saya harus berdiri. Boleh kan doa berdiri? Saya nggak tutup mata, saya melek. Ruangan di rumah saya, ruang makan dengan ruang tamu jadi satu. Saudara ngerti sendirilah kira-kira rumah di Hong Kong kayak apa. Yang jelas rumah saya pasti lebih kecil dari rumah majikanmu. Tapi saya coba berikan ruangan di antara depan TV, ruang tamu itu sama makan itu supaya saya bisa jalan. Maka saya berdiri, saya berjalan supaya saya nggak nabrak kursi, nggak nyerempet sofa. Tapi saya berbahasa roh. Saudara tahu, saya sedang berbicara hal-hal yang rahasia dengan Bapa. Oh, rapasikinaralamat. Terus berjalan. Ada beban yang saya mungkin gak bisa ungkapkan. Sampai mau ngomong pun juga rasanya udah kehabisan kata-kata. Disitulah bahasa roh itu saya pakai untuk mengucapkan keluhan yang tersembunyi. Pada keadaan seperti itulah saya sedang membangun
membangun diri saya, membangun iman saya. Saya terus berdoa untuk acara Natal, saya juga berdoa untuk generasi Yeremia, ya kan? Sehingga pada saat seperti itu menjelang jam 6, saya duduk. Baru duduk di sofa. Perhatikan saudara. Baru saya menaruh badan tuh di sofa. Beblek. Tujuannya apa? Istirahat. Sebelum badan ditaruh di punggung sofa itu, saya dengar Tuhan berbicara. Beri apa yang ada padamu. Saya percaya kalau Tuhan sedang berbicara, kalau kita nggak mampu untuk menanggap, Tuhan pasti akan membuat kita ini istilahnya connect. Karena pada waktu saya mendengar perkataan itu, saya ini juga bereaksi daging saya. Maaf saudara, daging itu kadang-kadang bisa bermusuhan dengan roh itu memang. Saya bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan bukankah aku sudah berikan waktuku penuh untukmu? Tuhan sudah lihat apa yang aku lakukan selama ini untuk anak-anak yang kau percayakan di dalam pelayanan di gereja ini. Kau minta aku mengasihi, aku kasihi mereka. Kau ingin aku memberi, aku beri apa yang bisa aku beri. Tapi Tuhan tetap berkata, beri apa yang ada padamu. Dan Tuhan memberikan satu pengertian. Saudara tahu gunung es? Gunung es? Pernah tahu tentang film kapal Titanic? Tenggelamnya karena apa? Nabrak gunung es. Banyak jiwa yang binasa oleh karena. Pada waktu Tuhan bawa saya kepada pengertian ini, Tuhan membuka pikiran saya dan saya enggak tahan. Saya nangis. Saya mau berkata, aku mau Tuhan. Kenapa? Gunung es itu cuma sesuatu yang kecil, yang muncul di atas permukaan, betul? Tapi ada sesuatu yang besar di dalam yang gak kelihatan. Mungkin dalam hidup saya ini kelihatan lemah lembut. Mungkin dalam hidup saya orang membaca saya ini sabar. Mungkin orang akan melihat saya ini orang yang berhati. Itu cuma permukaan. Tapi di dalam itu hanya Tuhan yang tahu. Saya ngerti kalau saya nggak serahkan yang di dalam ini, itu akan membuat tenggelamnya sebuah kapal kehidupan dan membinasakan banyak orang. Saya percaya kalau Tuhan bicara dengan saya, Tuhan juga bicara kepada keluarga ilahi. Jangan kau bangga engkau punya kasih. Jangan kau bangga engkau punya kebaikan. Jangan kau bangga engkau punya kemurahan dan suka memberi. Itu cuma yang terlihat di atas. Di dalam. Yang di dalam itu siapa yang tahu? Dan Tuhan berkata pada saya, berikan apa yang ada padamu. Waktu saya berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Maka gunung es itu mulai mencair.
saya merasakan Tuhan lebih melembutkan lagi hati saya. Tuhan memberikan pada saya kemurahan hati yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Supaya saya tidak menjadi batu sandungan untuk orang-orang banyak. Ketahuilah, Tuhan bicara di sini. Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara, beri apa yang ada padamu. Engkau yang angkat tangan tadi yang berkata, aku punya kesabaran, aku punya kebaikan, aku punya kemurahan. Itu adalah puncak gunung es yang di dalamnya hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan Tuhan berkata, berikan. Mari kita tundukkan kepala. Hampiri Tuhan. Renungkan bahwa pertanyaan ini juga turun kepada setiap saudara. Saya percaya kalau Tuhan melihat kita menyerahkan semua itu, hidup kita akan menjadi kebun buah-buahan yang tak tergoyahkan oleh situasi apapun juga. Hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat senantiasa. Dan orang-orang akan melihat generasi Yeremia, anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang tidak kompromi dengan dosa, oleh karena cinta Tuhan mati-matian, dan punya kerinduan cuma satu, memenangkan jiwa buat Tuhan. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Jangan buru-buru diangkat tanganmu. Siapa yang mau angkat tanganmu ke atas? Iya. Ada gunung es di balik puncak itu, yang akan bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ada gunung es yang tersembunyi di balik permukaan laut, yang akan bisa menenggelamkan kapal-kapal kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita hampiri Tuhan. Senaralabata kahayaralabasi kinaralabata. Dengan perlahan-lahan katakan, ini aku, utuslah aku, hamba selasiku diselamatkan. Yesus, Yesus. Kenaralabata kahayaralabasya dayaralabalabalabalaba. Yesus, Yesus. Yang mau dengan segenap hati, saudara boleh bangkit berdiri. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Yesus, Yesus, angkat tanganmu dua-dua. Angkat hatimu dan suaramu menghampiri Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Mari yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Lawat setiap kami Tuhan.